Nah, ada lagi yang menginformasikan seperti ini. Info yang satu atap sama rupiah cepat. Terus dijawab, pinjam yuk, Julo, pinjam duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita makin semangat lagi, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang galbay pinjol satu atap. Ternyata ini bahayanya buat kalian. Nah, apa itu? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bacakan dulu ya. Ada seorang teman yang galbay di pinjol, yang mana ternyata pinjolnya ini digunakan untuk galbay di barang. Kira-kira apa efeknya kita galbay itu dengan galbay barang? Apakah berpengaruh dengan barang yang sudah kita ambil tadi ini? Nah, seperti ini informasinya. Suhu mau minta sarang don, kan saya beli HP di aku udah jalan 3 bulan, nunggak cicilan tinggal 4 dari 9. Kira-kira kalau dia seret ke rumah, saya kasih HP-nya lagi bisa nggak ya? Saya udah nggak bisa setoran lagi. Nah, seperti itu informasinya teman-teman ya. Jadi dia ada galbay barang, dan bagaimana kalau sudah tidak dibayarkan lagi? Apakah kalau kita kembalikan barang tersebut ke DC-nya, apakah hutang kita akan lunas? Nah, itu dia teman-teman ya. Kalau galbay di barang, tetap barangnya itu bisa disita. Nah, kalau seandainya pada saat DC datang terus kalian langsung menyerahkan barang itu kepada DC, hati-hati. Karena apa? Untuk mengembalikan barang itu kita sebenarnya dilarang dengan DC-nya. Karena banyak kejadian sekali ini ya, banyak bukan 1-2 orang yang mengembalikan ke DC-nya ternyata tidak sampai ke kantor, tidak sampai ke perusahaannya. Ujung-ujungnya kita tetap harus bayar dan melunaskan. Tetapi ada sebagian juga orang yang sudah mengembalikan barang tersebut ke kantor tapi hutangnya masih tercatat di slip OJK. Perlu teman-teman ketahui kalau galbay barang itu pasti data kita masuk ke dalam slip OJK, apapun nama pinjolnya. Nah, pertanyaannya kenapa bisa barang sudah kita kembalikan tetapi hutang belum lunas? Itu dikarenakan pada saat pelunasan barang tersebut dirupiahkan, ternyata nilai rupiahnya itu tidak mampu untuk menutupi hutang kita yang memang sudah tercatat. Karena pada saat kita mencicil ada bunga, ada denda, ada biaya lainnya yang mana itu akan dijadikan satu. Nah, biasanya nilai barang itu akan menjadi 2 kali lipat pada saat kita mencicil. Itulah mengapa pada saat kita kembalikan barang tetap hutang kita belum lunas. Jadi perlu perhatikan sekali, jangan kembalikan ke DC, kalau bisa langsung kembalikan ke kantornya. Kemudian perhatikan berapa memang nilai barang tersebut dirupiahkan dan berapa sisa utang kita, agar jelas dan tidak terjadi manipulasi atas data kalian, gitu ya. Dan lagi teman-teman, buat yang saat ini sedang ngecek slip OJK, minta bantuan saya, Mbak tolong cekkan ini data saya yang ngasih KTP kepada saya, tolong berhenti ya, tidak akan saya bantu. Karena apa? Ngecek slip OJK itu hanya diri kalian sendiri. Di sana nanti akan ada foto diri kalian dengan KTP, megang KTP, wajah kalian dengan KTP. Terus KTP itu tidak boleh blur dan juga akan dilarikan kepada email kalian. Jadi hati-hati, tidak ada yang bisa mewakilkan kalian untuk mengambil slip OJK, hanya kalian sendiri, gitu ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi sepertinya saya baca ada beberapa fenomena tentang pinjol-pinjol satu atap yang banyak sekali dibahas oleh orang-orang baik di grup media sosial manapun, yang ada di Facebook, di TikTok, di Instagram. Semuanya yang galbay rata-rata masih gaya lubang tutup lubang dengan cara mencari pinjol yang satu atap. Nah, seperti postingan beberapa teman-teman yang mengatakan bahwa info yang seatap sama Krediwan dan Shopee, soalnya kedua itu saya lolos. Ada lagi yang info dong yang satu atap Monas sama ada modal, terus cari yang masih satu atap ada pundi. Nah, kalau saya pikir ini apa yang satu atap? Ternyata yang satu atap dimaksud orang-orang ini adalah mereka yang satu perusahaan, kemudian itu satu gedung dan satu manajemen, serta satu pendanaan. Uangnya dari mana? Tapi saya baca lagi di sini ada yang mengatakan bahwa kalau yang seatap itu adalah yang lendernya sama ataupun perbankannya sama. Nah, kalau kita galbay di aplikasi seatap ini, apakah bahayanya? Nah, ada yang bertanya apakah yang seatap dengan modal nasional. Terus ada yang jawab rawatan Monas kan semi ilegal. Lanjut aja ke semi ilegal lagi, ada modal cash cepat Ivoji, Artaniaga,
cuman tetap kalau data kontak real dan kondar orang lain. Nah, ini hati-hati sekali untuk komen-komenannya teman-teman ya, karena ada juga yang menjerumuskan. Monas itu bukan semi ilegal, Monas itu adalah pinjol yang resmi. Sementara ada modal cash cepat Evoji itu juga pinjol resmi. Kadang-kadang kita harus hati-hati, apalagi yang masih gaya lubang tutup lubang. Terus lagi ada yang bertanya yang satu atap dengan Finplus. Nah, ada yang menjelaskan yang satu atap itu adalah yang alamatnya sama dan satu gedung, satu induk, tapi beda nama PT saja. Itu katanya ada Isi Cash, Bantu Saku, dan Uatas. Nah, hati-hati sekali teman-teman ya. Uatas ini ada DC lapangan. Kadang-kadang ada orang yang menyarankan ini itu, mengatakan bahwa ini aman, ternyata ujung-ujungnya dia tahu bahwa Uatas itu ada DC lapangannya dan masuk ke dalam slik OJK. Ujung-ujungnya masuk ke lubang lebih dalam lagi kan. Nah, ada lagi yang menginformasikan seperti ini. Info yang satu atap sama rupiah cepat, terus dijawab pinjam yuk, Julo, pinjam duit, isi cash cairin, dana rupiah, ada kami, KTA Kilat, Kredit Pintar, dan Bantu Saku. Nah, hati-hati sekali juga dengan yang menyarankan seperti ini teman-teman ya. Kalau kita asal main-main masukkan data saja, kita mungkin akan terjebak. Karena apa? Di antara yang disarankan ini ada beberapa pinjol yang ada DC lapangannya, kemudian teornya luar biasa, masuk ke dalam slik OJK, dan lebih parahnya lagi bagi kalian yang tidak siap galbay, bisa-bisa makin banyak terjerumus lagi. Bahayanya apa? Kebanyakan orang-orang tidak memahami, asal main masuk data, kalau tidak diterima ya udah masuk data, kalau tidak bisa terima ya udah. Nah, yang seperti ini bisa membuat data kalian tercuri. Karena apa? Ingat, kalau kalian sudah memasukkan data kalian di salah satu platform, otomatis dia akan tersimpan lama di sana minimal 5 tahun dan bisa saja dipergunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena apa? Kebanyakan orang yang memang asal masuk keluar masuk pinjol yang memang tidak di ACC, itu tidak berapa lama dia akan terima kode OTP, kode P entah dari mana. Percayalah, ada nggak yang mengalami seperti ini? Pasti banyak ya. Nah, bagi kalian yang keseringan keluar masuk aplikasi, itu efeknya adalah kalian tidak akan bisa mendapatkan limit dalam waktu dekat. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Ini sebenarnya ya di luar konteks kita lah ya. Ini saya sudah baca sekali bagaimana sistem pinjam itu bekerja. Kalau seandainya kalian ada galbay ya di beberapa aplikasi yang kebetulan mungkin belum masuk ke dalam slik OJK, dia setelah kalian galbay lebih dari 6 sampai 7 bulan, ketika kalian coba untuk masuk lagi dalam aplikasi, itu banyak yang mendapatkan limit. Coba deh. Beda dengan kalian coba untuk masuk keluar masuk lagi pinjol, itu data kalian sudah kerekam. Nah, itulah sulitnya kalian untuk mendapatkan limit baru. Ketika kalian benar-benar butuh, kalian sudah tidak bisa lagi menggunakannya. Nah, kita tidak pungkiri lah ya, pinjol itu memang banyak membantu, tapi banyak mudaratnya. Makanya saya selalu sampaikan, kalau memang sudah sangat-sangat terlanjur menggunakan pinjol, tidak bisa lagi membayarkannya, sudah galbay saja. Resiko terbesarnya adalah masuk ke dalam slik OJK dan data kalian tidak bisa digunakan lagi. Itu saja. Nah, bahaya yang ketiga itu adalah data kalian diperjualbelikan. Tahu nggak maksudnya diperjualbelikan? Ketika kalian coba untuk masuk aplikasi, keluar aplikasi karena mencari limit yang bisa kalian gunakan, ternyata data kalian sudah direkam. Nah, data kalian ini bisa dipergunakan dengan cara mungkin nama kalian dipakai, tapi rekening kalian tidak. Rekeningnya itu akan dibuka sendiri, kemudian akan ada banyak transaksi di rekening yang kalian sendiri tidak tahu. Nah, kemudian munculnya tagihan-tagihan atas nama kalian padahal kalian tidak pernah minjol di aplikasi tersebut. Pernah kan ya ditagih dari aplikasi ini bahkan dimaki-maki padahal kalian punya aplikasinya pun tidak. Nah, ini salah satu adalah jual beli data yang mana memang kalian dijerat sama pinjolnya agar kalian menggunakan pinjol tersebut. Nah, ini salah satu efek kalau kalian menggunakan pinjol dengan satu atap. Nah, itulah bahaya-bahayanya yang mungkin terkesan biasa tapi mungkin terkesan agak berat bagi sebagian orang. Jadi dari saya, apapun nama pinjolnya, mau dia seatap, mau dia tidak seatap, tetap punya resiko tersendiri. Dan bagi kalian yang masih mau lanjut galbay, silahkan lanjut galbay. Yang penting kuncinya satu, jangan gali lubang tutup lubang. Yang namanya pinjol seatap itu adalah pinjol dengan kegiatan gali lubang tutup lubang yang kalian maksud. Nah, kalau seperti ini terus-terusan, kalian tidak akan pernah namanya keluar dari pinjol. Apalagi bagi kalian yang benar-benar niat
Untuk keluarga kalian sudah selesai tidak mau ini itu, tapi kalau kalian masih mencari-cari yang namanya pinjol seatap, pinjol mana yang masih memberikan limit, pinjol mana yang masih bisa digunakan, itu lebih baik kalian tidak usah berhenti dulu menggunakan pinjol. Selesaikan kalian dengan diri kalian dulu, sampai di mana titik terendah kalian baru kalian galbay. Karena kalau kalian belum selesai dengan diri kalian, percuma kalian lakukan galbay. Yang ada kalian terus-terusan akan gali lubang tutup lubang, terus-terusan akan mencari bagaimana saya bisa mendapatkan duit, sampai akhirnya kalian lelah dengan diri kalian sendiri. Barulah kalian ketemu dengan yang namanya galbay. Gitu teman-teman ya. Nah, buat kalian saya harapkan jangan pernah seperti ini. Kalian bisa posisikan diri kalian lebih kuat mental lagi, dekatkan diri dengan Sang Pencipta, semangat lagi untuk keluarga kalian. Jangan pernah berpikir masalah satu bisa diselesaikan dengan masalah lainnya, karena yang namanya manusia pasti ada rasa bosan dan rasa lelah. Saya harapkan kita semuanya bisa bangkit dan kita bisa hidup lebih baik lagi. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian semuanya. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.